Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bayu Adi Ramadhani dengan NPM 235757108. Di sini saya akan membuat video pengganti PDT 456 yaitu dengan materi master application. Di sini materi praktikumnya, terus eh, pertama, tahapan aplikasi master. Yang pertama itu setup atau persiapan awal. Sebelum memulai tahapan konfigurasi aplikasi, pastikan kedua server bisa saling berkomunikasi melalui alamat IP atau hostname dalam jaringan lokal. Pastikan kedua laptop terhubung ke jaringan WiFi yang sama. Terus yang kedua, nonaktifkan firewall pada kedua laptop melalui firewall dan network protection untuk menghindari pemblokiran koneksi antar perangkat. Ini dimatikan dulu, terus buka cmd, lalu ketikkan perintah ipconfig untuk memeriksa alamat IP masing-masing laptop yang nantinya alamat IP ini akan digunakan dalam tahapan konfigurasi replikasi. Terus ada koneksi antar laptop dengan perintah ping. Terus ping itu dari master 1 ke master 2. Dan juga begitu sebaliknya, ping dari master 2 ke master 1. Terus yang kelima itu ada impor aplikasi SQL dari folder PDT pertemuan keempat yang dimana master ke slab application di kedua laptop master 1 dan master 2. Database tersebut akan digunakan untuk pengujian aplikasi. Terus selanjutnya stop MySQL dan Apache melalui XMPP. Terus selanjutnya konfigurasi laptop master 1. Terus yang pertama itu buka file konfigurasi MySQL ini, terus tambah barisan ini, tambah ini di bawah MySQL. Contoh ini. Terus server 1 itu ID unik indifferent yang diberikan untuk server master 1 agar tidak terjadi konflik dengan master 2. Terus login MySQL mengaktifkan binary log yang digunakan untuk mencatat perubahan data dari master 1. Spinlog DB application menentukan database yang akan direplikasi agar master hanya menerima perubahan dari database ini. Application do DB aplikasi menentukan database yang akan disinkronkan dengan master 2. Jika ada database lain dalam binary log, database tersebut akan diabaikan oleh master 2. Terus ada auto increment mencegah duplikasi primary key pada tabel yang menggunakan auto increment sehingga setiap server menghasilkan ID yang berbeda meskipun mereka menerima dan memproses data yang sama. Terus selanjutnya ada report host, menentukan alamat IP atau hostname dari server master 1 agar dapat dikenali oleh master 2 dalam proses aplikasi. Terus kalau ada server ID di baris lain tuh dikasih tanda pagar supaya nggak bertabrakan ya kayaknya. Terus yang ketiga, save file ini. Yang keempat, start kembali Apache dan MySQL melalui XMPP. Terus yang kelima, buat user khusus master 2 untuk aplikasi dan berikan hak akses. Ini. Terus keterangannya user replika digunakan oleh master 2 untuk mengakses database pada perangkat master 1. Akses application slab diberikan agar master 2 dapat membaca binary log master 1. Terus yang keenam, periksa user account jika replika yang baru saja ditambahkan muncul di kolom username berarti user replika berhasil dibuat. Nih, periksa status master 1. Eh karena akan digunakan dalam konfigurasi replikasi pada master 2. Terus konfigurasi laptop master 2 itu hampir sama dengan master 1.
Cuma bedanya di sini dia di port hostnya menggunakan punya master 1. Dan untuk buat usernya juga berbeda di bagian ini. Terus di sini dia menghubungkan kedua master. Jika kita telah mengkonfigurasi master MySQL pada masing-masing laptop, langkah selanjutnya adalah menggabungkan kedua server dalam replikasi master-master. Setiap server harus berperan sebagai slab untuk server lainnya. Yang pertama, konfigurasi slab di master 1. Jalankan yang ini. Terus keterangannya, master selamat IP master. Yang kedua, memulai proses replikasi di slab, start slab. Yang ketiga, periksa satu slab, show slab status. Terus yang B, konfigurasi slab di master 2. Yang kan ini sama kayak konfigurasi slab di master 1. Hampir sama. Terus uji coba replikasi. Pada master 1, tambahkan data ke dalam database. Lakukan hal yang serupa pada master 2. Tambahkan data ke dalam database. Pada master 1, periksa apakah data yang ditambahkan di master 2 telah terinkronisasi. Sama halnya pada master 2, periksa apakah data yang ditambahkan di master 1 telah sinkronisasi. Terus untuk mengembalikan konfigurasi MySQL firewall ke pengaturan default, mengetikkan dan mereset aplikasi di master 1 dan master 2, hentikan proses replikasi dengan cara stop slab di SQL-nya. Terus reset konfigurasi replikasi dengan cara restart slab all. Terus yang ketiga, stop MySQL dan Apache melalui XAMPP. Yang kedua di sini menghapus konfigurasi di master 1 dan 2. Hapus user replika, terus reset binary log dengan cara di bagian SQL itu reset master. Terus yang ketiga, stop MySQL dan Apache melalui XMPP. Yang ketiga sini menghapus konfigurasi di ini master 1 dan master 2. Buka file ini di master 1 dan master 2. Pastikan Apache dan MySQL masih dalam keadaan stop. Hapus atau beri tanda agar pada baris yang tadi itu. Yang tadi yang di bagian my ininya. Begitu juga di master 2. Terus save file my ini. Start kembali Apache dan MySQL di master 1 dan master 2 melalui XMPP. Verifikasi penghapusan replikasi. Periksa status replikasi di kedua perangkat. Jika tidak ada output, berarti aplikasi benar-benar sudah dihapus. Periksa status master di kedua perangkat dengan cara show master status. Jika tidak ada output, berarti binary log sudah dinonaktifkan. Yang kelima, mengaktifkan kembali firewall. Setelah MySQL, kembalikan ke pengaturan awal. Aktifkan kembali firewall untuk keamanan jaringan. Buat firewall dan micro protection di kedua laptop. Aktifkan kembali firewall yang sebelumnya dinonaktifkan. Anjay, bisa put. Terus. Ya, XMPP saya error. Oke, mungkin cukup sekian video saya dikarenakan XMPP saya error. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.